Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Haura dari kelas BM5A akan menjelaskan tentang monitoring suhu dan kelembapan melalui platform Firebase. Pertama, kita ke website Firebase-nya dulu, lalu add project, kemudian masukkan nama projectnya, misalkan monitoring suhu kelembapan, lalu continue lagi, lalu ini pilih akunnya, kemudian create project. Karena saya sudah punya projectnya, maka saya tidak mengklik create project. Nah, kalau udah muncul seperti ini, artinya udah terbuat si projectnya itu. Kalau kita klik sini, kita cari DHT. Nah, saya menggunakan data sensor by Adafruit. Lalu untuk library Firebase-nya saya mendownloadnya di Google, karena kalau yang dari library manajernya nggak ada yang support. Kemudian jangan lupa untuk mendowngrade dulu versi si Arduino JSON-nya. Lalu select version dan gunakan versi 5.13.5. Kalau sudah, kita close. Nah, untuk penjelasan kodenya, pertama kita memasukkan library Wi-Fi, Firebase, dan DHT. Lalu kita mendefinisikan kalau DHT itu menggunakan pin 5. Lalu define DHT type, DHT11, DHT pin, DHT type. Untuk menghubungkan antara Arduino ini ke Firebase, platform Firebase, kita mendefinisikan kalau Firebase hostnya itu menggunakan yang dari build-nya tadi. Nah, ini kita copy, lalu kita letakkan di Firebase host. Lalu Firebase out itu yang tadi, yang di project setting, lalu service account, database secret, ini kita show, lalu kita copy, kemudian letakkan di sini. Lalu Wi-Fi SSID dan Wi-Fi password merupakan username password lalu Wi-Fi SSID dan Wi-Fi password merupakan username Wi-Fi dan password Wi-Fi kita. Pada void setup, pertama menggunakan serial begin-nya 9600. Lalu pertama akan memprint DHT11 test. Lalu DHT begin, DHT-nya akan memulai. Lalu Wi-Fi akan memulai dengan merun Wi-Fi SSID dan Wi-Fi password. Kemudian akan mencetak connecting, while Wi-Fi.status WL connected akan mencetak tanda titik dengan delay 500 milisecond. Lalu serial print learn dan serial print connected akan memprint connected dan akan memprint Wi-Fi lokal IP-nya. Maka Firebase akan memulai dengan membaca Firebase host dan Firebase out token-nya. Integer n sama dengan 0. Pada void loop, di sini kita akan membaca sensor suhu dan kelembapan. Lalu delay-nya 2 second. Float H sama dengan DHT.readHumidity, maka si H ini, inisialisasi H ini akan membaca kelembapan, dan float T sama dengan DHT.readTemperature merupakan inisialisasi T itu akan membaca suhu. If isnan H dan isnan T, serial.println fail to read from DHT sensor. Maka jika si DHT-nya ini gagal membaca sensor suhu dan kelembapannya, maka akan memprint fail to read from DHT sensor, maka akan kembali lagi. Lalu serial.print humidity akan mencetak tulisan humidity, kemudian dia akan membaca dari si H-nya tadi, float yang tadi kita sudah definisikan, lalu dengan satuannya itu persen. Kemudian jika temperatur akan membaca melalui si float T-nya dengan satuannya itu Celsius.
untuk firebase.setFloat suhu, T dan firebase.setFloat kelembapan, H ini dia akan membuat tulisan kelembapan dan suhu pada Firebase-nya. Kemudian jika suhu dia akan membaca melalui si float-nya tadi. Untuk menghandle errornya ini, if firebase.failed maka akan mencetak setting or number failed, maka akan mencetak firebase.error, lalu akan kembali dengan delay 1 detik. Sedangkan untuk firebase.setFloat kelembapan, H, kelembapan ini akan membaca dari float H. Lalu untuk menghandle errornya, if firebase.failed maka akan mencetak setting or number failed, lalu firebase.error, kemudian akan kembali ke fungsi awalnya tadi, lalu akan mencetak juga data suhu dan kelembapan sukses terkirim, ini jika sukses, lalu dengan delay 1 detik. Rangkaiannya seperti ini. Pada DHT terdapat VCC, data, dan ground. VCC kita hubungkan ke VIN, lalu data dihubungkan ke D5, dan ground dihubungkan ke ground. Jika kita sudah upload kodenya, maka kita akan buka serial monitor. Yang pertama akan muncul ialah humidity-nya itu berapa dan temperaturnya berapa. Di sini saya humidity-nya 70 dan temperaturnya 31,7. Maka data suhu dan kelembapan sukses terkirim. Lalu kita akan membandingkan dengan platform Firebase-nya. Di sini humidity-nya 70 dan temperaturnya 31,7, maka data akan sukses terkirim. Karena suhunya masih sama dan kelembapannya juga sama, maka tidak akan berubah. Nah, karena sekarang sudah berubah, humidity-nya 71 dan temperaturnya 31,7, maka data suhu dan kelembapan sukses terkirim. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.